Terima kasih Anda masih bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Kita masih bahas soal bagaimana urbanisasi terjadi di Jakarta yang setiap tahun selalu meningkat. Bahkan Wagub DKI Jakarta juga memprediksi peningkatannya sampai dengan 50.000. Benarkah demikian? Langsung saja kita lanjutkan perbincangan kita dengan Kadisduk Capil DKI Jakarta dengan Pak Budi Awaludin. Pak, tadi kita udah ngobrol kan Pak ya soal IKD. Nah, ada banyak juga warga yang tertipu terkait dengan pendaftaran IKD. Nah, ini mungkin Bapak bisa mengedukasi masyarakat agar warga yang ingin mendaftarkan data kependudukannya tidak tertipu lagi, Pak. Iya, jadi ada beberapa pengaduan ya, bahwa adanya penipuan terhadap IKD. Kami dari Dinas Dukcapil Provinsi DKI Jakarta ya menyampaikan bahwa aktivasi IKD tidak melalui telepon. Karena banyak yang menelepon masyarakat dan melakukan aktivasi IKD. Aktivasi IKD dilakukan melalui loket-loket pelayanan Dukcapil atau layanan jemput bola ya di lingkungan RT dan RW. Jadi tidak melalui telepon, ya seperti itu. Lebih banyak ya, bisa dan tidak melalui telepon ya, karena kebanyakan mereka penipuan tersebut melalui telepon atau melalui loket-loket pelayanan kita kalau mau memang dilakukan aktivasi IKD-nya. Demikian. Tapi tetap Jakarta ini merupakan prima dan masih sebagai ibu kota juga kan statusnya. Nah, dari tahun ke tahun Pak, peningkatannya seperti apa? Warga yang datang ketika Lebaran ke Jakarta seperti apa datanya? Ya, Jakarta masih menjadi lokomotif perekonomian di Jawa dan juga Indonesia. Kalau kita lihat ya bahwa 70% perekonomian dan perputaran uang ada di Jakarta, jadi masih menjadi magnet. Dan kalau kita lihat lagi ya, bagaimana arus balik mudik ya di tahun 2021 itu angkanya di angka 21.000 karena pada waktu itu sedang Covid. Di tahun 2022 melonjak dari 21.000 menjadi 27.000. Lalu di tahun 2023 turun 25.000 dan di tahun 2024 turun kembali di angka 16 ribuan. Seperti itu. Dan kalau kita lihat juga pendatang di tahun 2023 ya pendatang itu 136.000 dan di tahun 2024 turun ya di angka 84.000. Dan juga mereka yang keluar trennya itu semakin lama semakin naik. Ya di tahun 2023 itu di angka 235.000 dan di tahun 2024 itu 395.000. Jadi lonjakannya 62% yang keluar. Itulah makanya kalau kami Dinas Dukcapil memprediksi sepertinya memang akan turun untuk arus mudik balik ini di angka 10.000 sampai 15.000. Seperti itu. Ternyata bukan peningkatan, justru penurunan. Ya, trennya penurunan. Seperti itu. Trennya penurunan. Nah, mau pandemi mau apa gitu tetap turun Pak. Itu ya pengaruhnya apa ya Pak ya selain kita sempat pandemi kemarin? Iya, jadi karena pada tahun 2023 kita ada program penataan dokumen pendudukan sesuai domisili, di mana penduduk yang berKTP DKI, namun mereka tinggal di luar DKI Jakarta. Nah ini kita lakukan penataan. Dan di mana juga ini adalah amanah dari undang-undang bagi mereka yang sudah 1 tahun tinggal di tempat barunya harus memindahkan sehingga antara data KTP dan domisilinya harus sesuai. Di saat kita programkan ini, semakin banyak yang keluar dan yang datang semakin sedikit. Berarti karena yang datang ternyata bukan tinggal di Jakarta tapi di kota-kota penyangga ya seperti Bogor, Depok, Serpong seperti itu. Kebanyakan di Bodetabek ya. Nah untuk pendatang sendiri Pak, mereka memilih untuk tidak tinggal di Jakarta tapi tinggal di kota penyangga, namun cari kerja tetap di Jakarta. Nah kenapa seperti itu? Iya, karena pertama kebanyakan harga rumah juga sudah ya kan lebih murah di daerah sana. Seperti itu. Banyak juga penduduk DKI Jakarta yang sudah bermigrasi ke Bodetabek namun tidak memindahkan KTP-nya seperti itu. Ya. Dan juga banyak memang pekerjaan dan fasilitas-fasilitas yang mereka dapatkan di Jakarta. Ya, fasilitas seperti pendidikan mereka ingin mendapatkan kualitas pendidikan yang lebih baik untuk anak-anaknya, juga fasilitas kesehatan, dan juga banyaknya pekerjaan dan pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta untuk masyarakat Jakarta, sehingga mereka dengan daya tarik itulah banyaknya masyarakat Bodetabek yang ingin ke Jakarta melihat fasilitas yang ada di Jakarta. Nah, tapi dengan fasilitas yang banyak seperti itu, tentunya kan harus dibarengi dengan data-data yang lengkap ketika mereka ingin mendapatkan fasilitas seperti itu. Nah, apa data yang perlu disiapkan masyarakat yang mau ke Jakarta? Ya, pertama dalam rangka tertipalisasi pendudukan dan juga kami Pemprov DKI Jakarta saat ini kan juga dalam rangka menyatukan satu data kependudukan.
ya di mana perlu data yang akurat. Dengan data akurat perlu adanya kami dapat merumuskan kebijakan yang baik untuk Pemprov DKI Jakarta dan juga masyarakat. Nah, yang perlu disadari adalah tertib administrasi kependudukan, dokumen pendudukan adalah pintu gerbang migrasi. Jadi mereka di saat mau datang ke Jakarta, ya ini perlu membawa data kependudukan dan harus sadar mereka apakah mereka akan mau menetap atau sebagai penduduk non permanen. Jika mereka ingin menetap, maka syarat yang harus dibawa adalah mereka harus membawa surat keterangan pindah dari daerah asal, ya. Lalu harus ada jaminan tempat tinggal di Jakarta. Lalu mereka juga membawa dokumen kependudukan lainnya KK dan KTP atau melalui layanan online kami. Tapi bagi mereka yang hanya mungkin tidak menetap di Jakarta dalam jangka waktu yang lama, ya mungkin kurang dari 1 tahun, ya bisa mendaftar sebagai penduduk non permanen. Seperti itu. Nanti akan dikeluarkan surat atau semacam dokumen yang menunjukkan bahwa mereka legal berada di Jakarta seperti itu, sehingga nanti untuk dapat mengakses berbagai fasilitas di Jakarta bisa lebih mudah. Itu ada juga tidak Pak? Tidak ada surat seperti itu ya. Kalau memang mereka mau ke Jakarta dan berpindah, ya berarti kan sudah penduduk Jakarta. Dengan mereka KTP DKI Jakarta, ini sangat memudahkan para pendatang untuk mengurus urusan-urusan yang lainnya di Jakarta dan juga mendapatkan fasilitas-fasilitas di Jakarta. Iya, nah Gubernur kita Pramono Anung juga mengatakan harus punya keterampilan, harus punya skill yang bisa digunakan di Jakarta. Nah ini syarat juga nggak Pak kira-kira buat yang mau datang ke Jakarta? Ya, kami sih menghimbau. Ya, saat ini kami menghimbau bagi mereka yang datang ke Jakarta punya keterampilan dan keahlian. Ya, dan juga mereka yang datang ke Jakarta setidaknya sudah jelas pekerjaannya mau seperti apa. Namun Pak Gubernur, ya Pak Pramono, ya juga sudah kemarin kita rapat, ya seluruhnya dikumpulkan, meminta Dinas Tenaga Kerja yang menyampaikan kepada masyarakat lowongan-lowongan pekerja yang ada di Jakarta apa saja sih, seperti itu. Selain itu diimbangi juga dengan menginformasikan kepada masyarakat pelatihan-pelatihan apa yang bisa dilakukan bagi juga pada masyarakat DKI Jakarta untuk meningkatkan keterampilan mereka. Dan juga memerintahkan kepada UMKM ya untuk melakukan pembinaan entrepreneur juga kepada masyarakat Jakarta. Jadi memang di saat kondisi seperti ini harus diimbangi juga dengan seluruh OPD untuk sama-sama kita bekerja untuk mensikapi adanya pendatang dengan membuka lowongan pekerjaan, menginformasikan kepada masyarakat dan juga ada pelatihan-pelatihan. Nah, sejauh ini dari Disduk Capil datanya seperti apa? Apakah memang lowongan pekerjaan yang tersedia di Jakarta itu cukup memadai untuk dapat menampung para warga yang datang ke Jakarta? Ya, ini ada kemarin kita rapat dengan Dinas Tenaga Kerja. Ya, Dinas Tenaga Kerja saat ini akan membuka job fair di kecamatan-kecamatan. Ya, lowongan-lowongan pekerjaan akan dibuka. Dan nanti juga akan ada apel bersama Pak Gubernur dan Wagub ya. Dalam beberapa dekat ini juga terkait hal itu. Ya, dan kemarin juga yang menarik adalah bahwa ada sekitar 400.000 ya, ada 400.000 lowongan untuk menjadi pekerja di luar negeri. Nah ini juga kemarin Dinas Tenaga Kerja pada saat kami rapat internal di Dukcapil menyatakan seperti itu. Dan ini juga menjadi kesempatan untuk masyarakat memang kalau mau ke luar negeri. Oke, berarti artinya memang kesempatannya ada, tapi harus siap untuk membawa dokumen dan juga harus memiliki keterampilan dan juga skill yang dimanfaatkan dengan maksimal agar ketika sampai di Jakarta nggak bingung lagi Pak ya mau ngapain Pak, seperti itu Pak ya? Adalah bawa dokumen kependudukan. Oke, siap. Pak Budi, terima kasih sudah bergabung bersama kami dan juga sudah memberikan pencerahan kepada masyarakat DKI Jakarta. Artinya pemirsa, kita sudah dengarkan tadi meskipun diprediksi akan ada 50.000 warga yang datang ke Jakarta, kemudian juga Pramono Anung Gubernur Jakarta mengatakan welcome buat semua orang. Perlu diingat, harus punya rencana, harus punya skill, dan dokumennya harus lengkap. Gimana? Itu dia laporan kita dari Bundaran HI terkait dengan bagaimana laju masyarakat yang datang ke Jakarta setelah libur mudik Lebaran. Saya kembalikan ke Jessica dan juga Gemma. Jessica dan juga Gemma, keluarganya ada nggak yang ke Jakarta buat cari kerja? Oke, terima kasih loh Febrian Ahmad atas insight-nya. Jadi memang kalau mau merantau ke Jakarta tetap harus ada skill supaya tidak menganggur juga ujung-ujungnya di sini ya. Jangan lihat datang-datang menjadi beban baru bagi Jakarta tentunya ya Gemma. Jadi bagi Anda juga yang ingin membawa keluarganya atau mungkin sudah ada keluarga di sini dipastikan kalau memang ke sini tuh ada skillnya nih Gemma.